Bahkan kita ingat bagaimana ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ardhah, beliau itu bertanya pada Sayyidah Aisyah sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, apa kira-kira di antara sunnah-sunnahnya Nabi yang belum saya laksanakan, belum saya terapkan? Maka kata Sayyidah Aisyah, biasanya Nabi itu kalau menjelang terbenam matahari, Nabi itu pergi ke pasar itu. Di ujung pasar itu ada seorang wanita tua Yahudi yang kerjanya itu setiap hari mencaci maki Nabi. Setiap hari mencaci maki Nabi kerjanya. Hati-hati dengan Nabi Muhammad, dengan Muhammad, itu pembohong, penipu, pencerai-berai dan sebagainya. Tapi subhanallah, apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Beliau itu membawa makanan dari rumahnya pergi ke orang itu. Lalu kemudian disuapinya. Sehingga ketika dia itu mendengar kisah tersebut menetes air mata. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah seorang yang peka. Setiap malam beliau itu tidak pernah tidak menangis karena rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ummu Sulaim, salah satu istri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, atau beliau itu pernah meriwayatkan bahwasanya setiap malam aku lihat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau sudah malam hari beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu kemudian dia itu merangkul kedua kakinya begini, lalu membenamkan kepalanya di antara dua lututnya. Lalu dia berkata, wa syauqa ila Rasulillah, alangkah rindunya aku kepada Rasul SAW. Lalu dia meneteskan mata, wa syauqa ila Rasulillah, wa syauqa ila Rasulillah. Setiap malam, demi Allah aku melihat bantal yang digunakan untuk tidur oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika dia itu bangun, bantal itu sudah penuh dengan air mata. Bahkan ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal dunia, tampak keciuman, ya, seperti bau gosong gitu. Karena apa? Hatinya itu terlampau cintanya luar biasa pada Nabi Muhammad SAW, sehingga dia tidak siap untuk berpisah daripada Nabi SAW. Oleh karenanya semoga kita bukan termasuk yang diharamkan untuk melihat wajah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk yang menyenangkan, membahagiakan beliau, ya, di dunia sampai di akhirat. Kita berkumpul dengannya. Dengan cara apa? Dengan cara kita berakhlakul karimah. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang paling mirip akhlaknya dengan Nabi SAW dialah yang paling dekat dengan Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Yang paling mirip akhlaknya dengan aku, yang paling baik akhlaknya, dialah yang paling dekat kepadaku. Semoga kita termasuk yang paling dekat dengan Nabi SAW. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq pergi ke perempuan Yahudi itu, dikasih makan, disuapi. Apa yang terjadi ketika disuapi? Dilepahin. Ketika dilepahin, apa katanya Yahudi tersebut? Kamu ingin meniru orang yang biasa menyuapi saya, ya? Beda tahu. Kalau orang yang dulu itu yang biasa menyuapi saya, sebelum dia suapi saya, dia kunyah dulu sampai lembut baru dimasukkan ke mulutku. Aku tidak punya gigi. Masya Allah. Mendengar itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq lagi-lagi kembali menangis. Dan dia katakan, hai orang tua, kamu tahu siapa dia? Dialah yang biasa kamu caci maki itu. Dialah Nabi kita Muhammad SAW. Nah itu. Jadi sampai Nabi SAW tidak pernah mengucapkan, aku ini Nabi Muhammad yang kau benci. Kenapa kau benci padaku? Misalnya. Enggak ada seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh, ya. Nah, oleh karenanya, lakukan semuanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan lakukan untuk manusia. Terserah orang itu mau membalas kebaikan kita atau tidak, orang itu mencibir kita atau tidak, orang itu mau membicarakan kita atau tidak, terserah. Yang penting kita lakukan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Ingat bagaimana kata Abu Hasan, orang itu nggak bakal selamat daripada 3 hal. Nggak ada orang yang selamat dari kematian. 2, nggak ada orang selamat daripada omongan orang. 3, nggak ada orang yang selamat daripada sebuah cobaan dan ujian. Semuanya akan dapat.